Haleluya, puji nama Tuhan. Kami menyambut dengan penuh sukacita saudara terkasih dalam Tuhan yang telah hadir bersama dengan kami di Tiberias Kelabakan Nias, dan juga saudara terkasih dalam Tuhan yang telah tersambung secara live streaming pada pagi yang diberkati ini. Selamat pagi, shalom jemaat Tuhan. Shalom. Shalom Tiberias. Shalom. Kita kasih dulu tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita percaya punya Tuhan Yesus yang besar, amin. Amin. Dialah Allah yang kita rindukan untuk kita puji di tempat ini. Mari datang dengan hati yang percaya, kita sama-sama menggunakan Tuhan Yesus. Kita percaya berkat Tuhan tercurah pagi hari waktu kita menyembah. Yang percaya katakan amin, saudara. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama saudara terkasih dalam Tuhan, kita rindu menyembah, kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah di dalam putra-Mu, ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baik ini ya Tuhan Yesus. Setiap kami boleh kembali Tuhan Yesus di hadapan-Mu dengan kerinduan yang sama untuk terus mengasihi Tuhan, untuk terus menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa untuk perkenanan-Mu dalam kehidupan setiap kami, untuk berkat-Mu yang terus kami nikmati Tuhan hari lepas hari. Kami percaya kehidupan kami Tuhan seutuhnya karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebab itu kami datang Tuhan Yesus rindu membesarkan nama Tuhan dalam pujian kami. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan Yesus, berkuasalah Engkau di antara setiap kami yang menyembah. Sebab kami tahu dan percaya waktu Engkau yang berkuasa, yang sakit Tuhan pasti sembuhkan, yang lemah Tuhan pasti kuatkan, yang terikat Tuhan pasti lepaskan. Ada mujizat-Mu Tuhan Yesus waktu kami datang menyembah dengan iman yang besar di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus, ini setiap kami Tuhan, kami yang rindu menyembah Engkau. Dalam nama Yesus, yang percaya sama-sama katakan Amin. amin. Tepuk tangan yang paling meriah saudara buat Tuhan Yesus Kristus. Mari buka hatimu saudara di hadapan Tuhan. Makasih Tuhan. Besar nama Tuhan, sangatlah terpuji. Di kota Allah kita nan berseri. Kesukaan bumi, oh, besar nama Tuhan, memberi kemenangan, kuasa lain dipatahkan. Sujudlah padanya. Sambil akan mengangkat kedua tangan kita saudara di hadapan Tuhan Yesus, kata ya Tuhan, nama-Mu dimuliakan. Kami naikkan syukur atas hidup yang Kau berikan. Padamu kami berserah penuh. Kau sungguh Allah yang abadi, Tuhan atas alam semesta. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Katakan besar nama Tuhan, besar nama Tuhan, sangatlah terpuji. Di kota Allah Tuhan, di kota Allah kita yang berseri. Kesukaan bumi, besar nama Tuhan. Sama-sama Tiberias. Besar nama Tuhan, memberi kemenangan, kuasa dipatahkan. Mari bersujud, sujudlah padanya. Angkat tanganmu sambil memuliakan Tuhan pagi hari ini. Tiberias katakan
pagi hari ini. Haleluya. Atas hidup yang Kau berikan, padamu kami berserah penuh. Kau sungguh Allah yang abadi, Tuhan atas alam semesta. Mari berikanlah tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Engkau Allah yang kami puja Tuhan Yesus pagi hari ini. Aku tahu dan percaya Tuhan dengan kebesaran-Mu untuk kami menyembah di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Terima kasih. Kami bawa hati yang menyembah. Mari bersama-sama jemaat yang rindu sama Dia. Katakan di hadapan Sang Raja, Engkaulah Tuhan setia. Oh, ya Tuhan, nama-Mu dimuliakan. Kami naikkan syukur atas hidup yang Kau berikan, padamu Engkaulah sungguh Tuhan Yesus yang abadi. Amin. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Mari sambil kita bangkit berdiri saudara di hadapan Tuhan, angkat tanganmu sama-sama Tiberias, muliakan Tuhan. Ya Tuhan, nama-Mu dimuliakan. Kami naikkan syukur atas hidup yang Kau berikan, padamu kami berserah. Ini setiap hati kami Tuhan yang berserah pagi hari ini Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan atas alam semesta. Mari tiba-tiba satu suara. Tuhan, nama-Mu dimuliakan. Kami naikkan syukur atas hidup yang Kau berikan, padamu kami berserah. Engkau lihat setiap hati kami Tuhan. Kau sungguh Allah yang abadi, Tuhan atas alam semesta. Lebih sungguh lagi di dunia, katakan oh, ya Tuhan, nama-Mu dimuliakan. Kami naikkan syukur atas hidup yang Kau berikan, padamu kami berserah. Engkau sungguh Allah yang abadi Tuhan. Lepas pribadi, angkat tanganmu saudara yang di rumah. Mari muliakan Tuhan Yesus pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sembah, kami muliakan Engkau seorang Tuhan. Ini segenap hati kami Tuhan Yesus. Kami bawa hati yang menyembah, kami bawa hati yang merindukan Engkau Tuhan Yesus. Besar nama Tuhan, besar kuasa-Mu. Haleluya
Besar kuasa nama Tuhan Yesus dalam hidupmu. Besar perbuatan Yesus dalam hidupmu, saudara. Mari ingat itu. Angkat tanganmu berserah. Apapun yang kau alami, saudara, apapun yang merintangi engkau pagi hari ini, datang sama Yesus. Dia pasti memberikan kelegaan. Ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengar setiap seruan kami Tuhan pagi hari ini. Kami menghampirimu, sebab Engkaulah satu-satunya Tuhan Yesus yang kami andalkan dalam hidup ini. Kebesaran-Mu terjadilah bagi gereja Mutiberias. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus berdoa saudara, terus rindukan Dia saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God? How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God? How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God.
Dari mulutmu yang percaya katakan, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi kebesaran Tuhan yang curahkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami datang dengan iman yang besar bahwa Tuhan kami tetap besar sampai kapanpun. Apapun masalah kami Tuhan Yesus, ada kebesaran Tuhan yang terjadi atas setiap kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah pasti kuat, sebab Roh Kudus yang menjamah pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, ini ibadahmu Tuhan, berkuasalah dalam nama Yesus. Yang percaya, sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, lebih meriah lagi berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Selamat pagi, Shalom Tiberia. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih di bulan Natal ini dengan penuh sukacita. Mari kita bangkit berdiri bersorak-sorai bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Dari gereja marah, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hati
Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Silakan duduk. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada sukacita, amin. Boleh saya lihat tangan-tangan yang bersukacita. Wow. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Sebelum kita dengar firman Tuhan pada pagi hari yang indah ini, Gereja Tiberias terlebih dahulu, sama-sama kita boleh saksikan klip video sebagai berikut. Shalom saudara, shalom, shalom, Tuhan Yesus berkati. Salam choir, salam choir. Terima kasih Anda pemuji-pemuja menyembah Tuhan. Terima kasih pelayananmu diberkati, selalu naik, tidak pernah turun dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau memuliakan Tuhan Yesus, amin saudara sekalian. Ya, kita Natal ini juga kita tidak melupakan Bapak Pendeta Pariaji yang sudah mendahului kita. Saudara, kehadiran anak itu atau Yesus itu lahir di bayi ya di palungan ke dunia adalah suatu bukti bahwa tanda kasih Allah yang besar kepada kita. Sangat besar kasih Allah itu saudara sekalian untuk kita. Allah kita adalah Allah yang Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita. Hanya Allah kita yang mampu untuk datang mendekat, ya saudara sekalian, mendekat kepada kita. Momen Natal ini saudara, momen yang tepat untuk kita mempunyai alasan bahwa kita harus memuji dan memuliakan Allah secara total. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikian firman Tuhan. Natal ini adalah sukacita bagi kita manusia, karena kita diselamatkan. Tetapi di balik sukacita Natal ini saudara sekalian, sesungguhnya ada korban saudara sekalian, ada martir. Dan siapa ya yang martir agungnya ya saudara sekalian? Otomatis ya Allah itu sendiri, Tuhan Yesus. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Siap atau tidak siap kita, dengan segala konsekuensi kita sebagai anak Tuhan, kita harus punya semangat korban saudara sekalian. Roh martir, memang kita sukacita, kita Natal ini memang kita gembira, kita sukacita, kita diselamatkan dan kita rayakan. Tetapi ingat, di balik itu Allah berkorban untuk kita, dan ada orang-orang pribadi yang korban, yaitu Maria, Yusuf, dan Yesus Kristus itu sendiri. Dan kita pun dalam hidup ini kita juga harus punya korban, roh korban dan roh martir saudara sekalian. Karena keselamatan yang kita punya sekarang ini adalah korban daripada yang kita miliki ya sekarang ini, ada korban daripada Allah saudara sekalian. Marilah saudara sekalian dalam hidup ini saudara sekalian, kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam firman Tuhan, menjadi pelaku daripada firman-Nya, dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Dalam hidup ini kita berjuang untuk kita dapat masuk dalam kerajaan sorga. Dan di dalam hidup ini marilah kita selalu bertobat dan bertobat. Dalam hidup ini marilah kita selalu belajar dan belajar.
dan berjaga-jaga dan waspada untuk tidak jatuh di dalam dosa dan kesalahan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus, inilah tubuh Yesus Kristus, inilah tubuh Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Olesi kepada dahi dan kepala Anda dan kepada bagian yang sakit. Lilin boleh dinyalakan. Angkat lilin tinggi-tinggi. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia." Malam ini dengan lilin di tangan kita, kita mau mengingat bahwa terang itu lahir 2000 tahun yang lalu di Bethlehem. Terang itu mau bersinar di hati kita. Terang itu memberi kepada kita tujuan hidup yang tertinggi, yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Penebus, Tuhanku penebus. Aku datang ya Tuhanku, aku datang ya Tuhanku. Bersembahyang di tahtamu, bersembahyang di tahtamu dan mengucap syukur, dan mengucap syukur, dan mengucap syukur, dan mengucap syukur. Saudara-saudara, terimalah berkat daripada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah rumah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah ekonomimu, diberkatilah karir usaha bisnis berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas punya masa depan yang indah. Diberkatilah apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil selalu. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan dengan persekutuan dengan Roh Kudus menghibur dan menuntun kita semua mulai sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan dan akan menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya akan tetangga di sorga, pesta di sorga sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Amin, saudara sekalian. Ucapkan pada kiri kanan saudara, depan belakang saudara, selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year.
Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Baru saja kita menyaksikan yaitu video acara Natal Gereja Tiberias Indonesia tanggal 3 Desember 2022. Acara yang luar biasa, amin. Semua karena anugerah Tuhan dan semuanya untuk kebaikan nama Tuhan Yesus, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, izinkan kami untuk membacakan suara gembala. Suara gembala bagi setiap kita semua. Suara gembala Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Arti Natal bagi kita manusia. Romawi yang pertama 2 pembuka. Dalam nama Tuhan Yesus kami tidak melupakan mendiang Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji di hari Natal ini. Kami mengucap syukur kepada semua pihak yang telah membantu acara Natal Tiberias di Stadion Utama Gelora Bung Karno sehingga berjalan lancar. Berkati siapapun yang telah membantu acara Natal dibalaskan 100 kali ganda. Berkati seluruh panitia, para pendeta, para MC, Buanerges Worship Team, para koordinator, para pekerja, para pendoa syafaat, para choir, singer dan pemusik yang telah latihan dan kerja keras, serta semua pihak yang telah membantu untuk acara Natal sehingga acara Natal berjalan lancar dan berhasil. Haleluya, amin. Romawi yang kedua, arti Natal bagi kita manusia. Apa arti Natal bagi kita manusia? 1. Dalam hidup ini kita harus selalu rendah hati. Matius 2 ayat 1 sampai dengan 2 firman Allah di dalam Matius 2 ayat 1 sampai dengan 2 mengajarkan kepada kita, orang-orang Majus sangat jelas menyadari arti penting dari raja yang baru lahir. Mereka percaya bahwa yang lahir bukan sembarang raja. Dia adalah raja atas segala raja dan pemerintahannya berlaku atas seluruh alam semesta. Untuk itulah mereka datang menyembah dia. Ia yang rela turun ke dunia menjadi seorang bayi yang lahir di kandang domba hanya karena ia mengasihi kita. Untuk itu patutlah kita di dalam hidup ini harus selalu rendah hati. 2. Dalam hidup ini kita harus selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Lukas 2 ayat 20. Kelahiran Yesus ke dalam dunia adalah suatu bukti tanda kasih Allah kepada kita. Sangat besar kasih Allah itu untuk kita. Allah kita adalah Allah yang Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita. Hanya Allah kita yang mau dan mampu untuk datang mendekat kepada kita. Momen Natal merupakan momen yang tepat untuk kita kembali memuji dan memuliakan Tuhan secara total. 3. Dalam hidup ini kita harus selalu taat kepada firman Tuhan. Lukas 1 ayat 38. Kita dapat belajar dari Maria yang taat kepada firman Allah. Kita harus percaya bahwa semuanya ada dalam rencana Allah. Seperti Maria taat kepada Allah. Tatkala kita setia dan taat kepada Allah, maka kita tidak perlu takut dan khawatir dalam hidup ini. Karena pencobaan-pencobaan yang kita alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. 1 Korintus 10 ayat 13. 4. Dalam hidup ini kita harus selalu punya semangat berkorban atau roh martir untuk Natal. Lukas 1 ayat 38. Pribadi-pribadi yang berkorban untuk Natal. A. Maria. Lukas 1 ayat 34. Maria rela berkorban dan siap untuk difitnah karena mengandung Tuhan, namun Tuhan menetapkannya menjadi wanita terpilih untuk melahirkan putra tunggalnya. Maria punya roh martir. B. Yusuf. Matius 1 ayat 24 sampai dengan 25. Yusuf mau bertanggung jawab meski anak yang dikandungnya Maria tunangannya bukan dari benihnya. C. Yesus, martir agung. Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 17. Karena begitu besar kasihnya akan dunia yang penuh dosa, dia rela memberikan dirinya, rela memberikan nyawanya, menumpahkan darahnya untuk menebus dosa manusia agar manusia diselamatkan. D. Kita manusia. Efesus 5 ayat 1 sampai dengan 2. Siap atau tidak siap, segala konsekuensi menjadi anak Tuhan, kita harus punya semangat berkorban atau roh martir. Karena keselamatan yang kita miliki sekarang adalah korban dari Allah kita. Romawi yang ketiga,
Berita Natal adalah berita keselamatan. Merayakan hari Natal adalah merayakan suatu kesukaan besar, sebab telah lahir seorang juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang datang untuk satu, mengampuni dosa umat manusia. Artinya juga untuk mengampuni segala dosa-dosa kita. Betapa sucinya kita, sukacitanya kita menerima berita keselamatan dari sorga. Dua, Tuhan Yesus datang untuk menghancurkan kuasa-kuasa iblis, yaitu sumber segala dosa. Tuhan Yesus mewariskan kuasa-kuasa kepada kita, yaitu kuasa untuk mengusir setan-setan, juga kuasa kesembuhan ilahi. Tiga, Tuhan Yesus datang untuk mengangkat kita kembali sebagai anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Pesan penutup, dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih Tuhan untuk perayaan Natal Tiberias Sabtu 3 Desember 2022 di Gelora Bung Karno sukses dan berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah memenuhi perintah-Mu untuk merayakan Natal, kelahiran Tuhan Yesus Juru Selamat dunia yang lahir untuk menebus dosa umat manusia secara besar-besaran. Haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh dengar firman Tuhan. Sama-sama kita boleh satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur ya Tuhan kalau kami boleh ada di gereja ini ya Tuhan. Gereja Tiberias Indonesia. Tiberias artinya mempelai. Tuhan Yesus yang telah memerintahkan kepada pendiri dan gembala sidang gereja Tiberias Indonesia untuk membangun gereja yang besar, yang kuasanya tiada taranya di muka bumi ini. Hal mana sudah banyak dibuktikan dengan mujizat-mujizat Tuhan yang begitu luar biasa. Terima kasih ya Bapa untuk perkenanan Tuhan bagi gereja kami ini ya Tuhan. Sebentar ya Bapa, kami siap dengar firman Tuhan. Bersabdalah bagi setiap kami, ajar, tegur, didik kami ya Tuhan, supaya semakin hari kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau dari setiap kami. Yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dalam pemberitaan firman Tuhan ada kuasa, ada mujizat Tuhan yang selalu menyertai. Terima kasih ya Bapa. Ini kami ya Tuhan Yesus, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Katakan sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja.
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih akan hari ini ya Tuhan Yesus. Kalau kami ada sebagaimana kami adanya sekarang, itu adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini kami berkumpul bersama dengan jemaat-Mu di Gereja Nias dan juga jemaat-Mu lewat live streaming Tuhan Yesus dimanapun mereka berada. Urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi roh, jiwa, dan tubuh kami dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah dalam pemberitaan firman ini Tuhan Yesus, Roh Kudus yang lebih dahulu bekerja, Roh Kudus yang lebih dahulu berbicara dan mengurapi kami dan membangun iman kami dan juga bahkan menyembuhkan kami dan menguatkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai firman ini. Amin, amin. Shalom saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya saudara sekalian sekarang berada dalam keadaan yang luar biasa dan juga sehat sempurna, amin. Dan kita berdoa juga untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit atau dalam kesulitan. Kami selalu berdoa dan kita berdoa bersama ya saudara sekalian. Kita selalu doa syafaat untuk orang-orang yang biarpun kita nggak kenal tapi kita doakan ya saudara sekalian. Dan terus untuk jemaat Gereja Tiberias Indonesia, saya pribadi selalu berdoa untuk saudara, ya saudara, supaya selalu di dalam lindungan Tuhan dan berkat Tuhan dan kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan dan perkenanan Tuhan. Ya, pagi ini kita masih di bulan Natal, saudara sekalian. Maka Natal adalah kasih Allah yang begitu besar kepada kita untuk keselamatan kita, saudara sekalian. Dan juga dalam perjalanannya Tuhan Yesus akhirnya juga menebus dosa kita dengan memberikan tubuh dan darahnya ya saudara sekalian untuk penebusan dosa kita, untuk kita dapat keselamatan saudara sekalian. Dan Natal kelahiran Tuhan Yesus adalah sukacita bagi kita saudara sekalian karena kita diselamatkan saudara ya. Allah berkenan turun ke dunia menjadi manusia, diam di antara kita menjadi manusia, dari pencipta menjadi ciptaan. Itu adalah keikhlasan dan korban dari Tuhan Yesus, saudara sekalian. Jadi di balik sukacita yang kita terima ini adalah semua adalah korban ya saudara sekalian. Dan Allah kita di dalam Yesus Kristus Tuhan itu adalah martir agung saudara sekalian. Jadi kita yang meneladani Tuhan Yesus otomatis kita juga harus mempunyai semangat korban saudara sekalian dan juga punya keikhlasan dan kemudian juga punya kasih saudara sekalian ya. Kita juga harus punya semangat korban sebagaimana Yesus sendiri korban untuk keselamatan kita memberikan tubuh dan darahnya saudara sekalian. Jadi respon kita kepada Tuhan Allah, Tuhan ya saudara sekalian, karena keikhlasan. Ini semua karena juga keikhlasan ya dari Allah, dari pihak Allah telah mengaruniakan Tuhan Yesus anaknya yang tunggal untuk penebusan dosa-dosa kita. Jadi pagi ini saya akan berbicara mengenai keikhlasan saudara sekalian ya. Karena Allah kita sudah korban dan di balik korban itu adalah ketulusan dan keikhlasan saudara sekalian. Ya paling besar adalah korbannya saudara sekalian, artinya martir ya. Kita juga harus punya roh martir sebetulnya ya. Kita meneladani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah begitu menebus dosa kita dan memberikan tubuh dan darahnya saudara sekalian, itu adalah yang terbesar saudara sekalian. Tetapi kita juga semua harus juga punya martir atau korban juga untuk sesama kita dan juga untuk penyelamatan jiwa-jiwa bagi kerajaan sorga saudara. Jadi keikhlasan apa yang harus kita punya ya, sebagaimana Allah kita di dalam Yesus Kristus Tuhan sudah korban, tapi juga di balik korban itu juga ya ikhlas ya saudara sekalian, tulus dan ikhlas. Jadi kita baca sekarang di Lukas 14 ayat 12 Argo, bacakan di Lukas 14 ayat 12 sampai 14. Lukas 14 ayat 12 sampai 14. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi
apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikian firman Tuhan. Ya, Lukas 14 ayat 12 sampai 14. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, katanya, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar, saudara sekalian. Jadi ini menyangkut kekekalan, ya saudara sekalian. Jadi keikhlasan saudara sekalian dengan tidak menuntut balas, ini artinya saudara sekalian, ini menyangkut pada kekekalan, ya saudara sekalian. Umumnya manusia melakukan perbuatan-perbuatan baik untuk tujuan tertentu. Ya, misalnya ada ingin yang berbuat baik saudara agar mendapat pujian, penghargaan, atau balasan, atau transaksional lah ya gitu. Semua perbuatan baik adalah demikian. Yang ya kalau kita menuntut balas yang baik juga itu wajar-wajar saja saudara sekalian ya. Karena ya perbuatan baik harus dibalas juga dengan perbuatan baik ya. Itu manusiawi sekali saudara sekalian. Kalau enggak ya masa perbuatan baik kita dibalas dengan perbuatan jahat. Artinya kalau peribahasa katakan air susu dibalas dengan air tuba. Tetapi di sini di Lukas 14 ayat 12-14 saudara sekalian, Tuhan Yesus menuntut kita mempunyai moral yang lebih tinggi saudara sekalian, yang tidak menuntut balas ya saudara. Suatu kelebihan moral dan kita tulus ikhlas, ini adalah perintah dari Yesus dengan mengatakan begini katanya, dan engkau akan berbahagia ya, tetapi engkau mengundang-undanglah orang miskin, orang cacat, orang lumpuh, dan orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Jadi kita sebagai orang-orang Kristen, pengikut Yesus, Tuhan Yesus menghendaki kita mempunyai keikhlasan tanpa balas saudara sekalian ya. Berbuat baik, ikhlas tanpa menuntut balas, saudara sekalian. Ya, nomor satu, keikhlasan apa yang harus kita punya, yaitu kita berbuat baik, ikhlas tanpa menuntut balas, saudara. Ya, pengajaran Yesus ini adalah suatu kebaikan dari dalam hidup, saudara. Suatu tuntutan moralitas yang sangat tinggi, perbuatan baik, orang yang betul-betul ini menyangkut kepada kekekalan ya saudara sekalian. Dan perbuatan ini adalah perbuatan yang Yesus kehendaki. Kan kita akan dibalas nanti pada dalam kehidupan yang kekal. Saudara sekalian, kita mendapat poin artinya kita akan dibalas oleh Tuhan ya saudara sekalian. Kita akan mencapai pada kebangkitan, balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Artinya kita kalau berbuat baik tanpa menuntut balas, kita dengan kata lain, kalau kita memang begitu terus selama hidup kita, dan kita akan masuk ke dalam kehidupan kekal yaitu kerajaan sorga, saudara sekalian. Dan kita baca sekarang di Ibrani 10 ayat 22 Argo, Ibrani 10 ayat 22. Ibrani 10 ayat 22. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Demikian firman Tuhan. Ibrani 10 ayat 22 katakan, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas,
dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Air yang murni di sini berbicara firman Tuhan ya saudara sekalian. Dan juga kita juga mengalami baptisan air otomatis juga, tetapi air di sini dikatakan dibasuh dengan air yang murni yaitu firman Tuhan. Poin yang kedua ya saudara sekalian, bagaimana kita mempunyai keikhlasan, kita harus menghadap Allah dengan hati yang tulus. Di sini dikatakan karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas ya. Hati yang tulus ikhlas saudara sekalian. Jadi poin kedua, kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Ibrani 10:22 ini menggambarkan hakikat ya saudara sekalian dari ibadah yang harus kita pahami adalah sebagai perjumpaan antara umat Allah dengan Allahnya saudara sekalian. Tidak dapat dibatasi dengan ruang, waktu dan tempat saudara sekalian. Perjumpaan adalah inisiatif daripada Allah karena Allah yang turun ke dunia menjadi manusia. Allah yang ingin menyumpai kita saudara sekalian. Dan kita manusia meresponnya dengan doa, dengan pujian dan menyembah dan juga dengan pengakuan dosa ya saudara sekalian ya. Kita otomatis kita tidak layak ya Allah begitu kasih kepada kita, tetapi karena Dia begitu kasih kepada kita, otomatis kalau kita ada salah kita harus selalu mengaku bahwa kita dalam ya manusia terbatas dan lemah saudara sekalian, otomatis ya kita memuji Tuhan dalam perjumpaan dengan Tuhan dengan doa dan kemudian dengan pengakuan dosa. Karena Allah yang berinisiatif ya, Allah yang Maha Kudus itu, maka kita meresponnya dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan yang teguh saudara sekalian. Dalam kita ada masalah atau kesulitan saudara yang tidak baik, mari kita terus menghadap kepada Tuhan. Kita hampiri Allah yang Maha Kudus itu dalam pertobatan kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka Dia berkenan kepada kita, saudara sekalian. Ya, jadi hal yang pertama, kita harus ketulusan apa atau keikhlasan apa yang harus kita punya. Satu adalah berbuat baik, ikhlas tanpa menuntut balas. Yang kedua, menghadap Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas. Dan yang ketiga kita baca di 2 Timotius 1 ayat 5 Argo. 2 Timotius 1 ayat 5. 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Demikian firman Tuhan. 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu, saudara sekalian. Ya, ini menggambarkan bahwa Paulus mengatakan bahwa iman seorang anak muda ya, saudara sekalian, yang diturunkan dari neneknya dan kemudian ibunya Eunike, saudara sekalian ya. Jadi penting sekali saudara, orang tua ya, itu mendidik atau memberikan iman yang tulus ikhlas ya, kepada mengajarkan iman yang tulus ikhlas atau iman yang murni ya kepada Tuhan. Itu terdidik ya, dididik dari keluarga. Jadi banyak orang Kristen yang juga mudah kecewa dan kemudian imannya tidak murni lagi kepada Tuhan Yesus Kristus hanya karena menghadapi kehidupan yang sulit atau kesusahan saudara sekalian atau masalah. Juga ada yang misalnya terlihat mau melayani tetapi menuntut balas, artinya berharap dihormati, disegani, dihargai saudara sekalian, atau juga berharap Tuhan, kalau dia melayani Tuhan, Tuhan akan memberikan kenyamanan hidup kepada dia saudara sekalian. Tuhan membalas dengan bagaimana hidup iman yang tulus membuat seseorang tetap fokus mengasihi ya saudara sekalian dan melayani Tuhan dengan di dalam segala keadaan. Jadi kalau kita mempunyai iman yang tulus dan ikhlas, maka Tuhan akan membalasnya. Kita akan tetap fokus dengan Tuhan dalam segala keadaan, baik kita dalam masalah atau dalam kesulitan,
dan kita melayani Tuhan misalnya, atau kita dalam kehidupan sehari-hari sebagai pengusaha atau sebagai apa, tapi dalam masalah sulit, kalau kita mempunyai iman yang tulus ikhlas kepada Tuhan, maka kita tetap fokus kepada Tuhan ya saudara sekalian. Dan firman Tuhan juga mengatakan kita berkasutkan kerelaan ya saudara sekalian dalam memberitakan Injil. Misalnya seperti orang yang melayani, yang ingin balasan, sebetulnya ya Tuhan Yesus katakan berkasutkan kerelaan dalam memberitakan Injil. Serahkanlah saudara sekalian seluruh totalitas hidup kita yang dengan penuh keikhlasan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Dia adalah sumber kehidupan saudara sekalian. Dan bagaimana mendidik supaya generasi kita selanjutnya mempunyai iman yang tulus ikhlas, di Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ya, saya ulangi, Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Seperti yang di 2 Timotius 1 ayat 5 tadi katakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois, dan juga di dalam ibumu Eunike, ya saudara sekalian, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi didikan oma, opa, orang tua, mama, papa kepada anaknya, saudara sekalian, kepada cucu-cucunya, mempunyai iman yang tulus itu penting saudara sekalian. Jadi Amsal 6 ayat 23 juga katakan, karena perintah itu pelita, ya saudara sekalian, atau ajaran ya. Perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu adalah jalan kehidupan. Jadi wajib kita sebagai orang tua untuk mendidik saudara sekalian dengan perintah ya, kemudian dengan ajaran dan dengan teguran ya, yang mendidik itu untuk jalan kehidupan. Nah, sekarang kita baca Argo di Kejadian 22 ayat 15 sampai 17, Argo. Kejadian 22 ayat 15 sampai 17. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Demikian firman Tuhan. Kejadian 22 ayat 15 sampai 17. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya, saudara sekalian. Ya, saudara, hal yang keempat, saudara sekalian, yang kita harus mempunyai keikhlasan, yaitu merelakan orang yang tercinta kita dengan ikhlas, saudara sekalian. Kita tidak dapat lari dari kenyataan hidup, cepat atau lambat. Kita harus siap menghadapi kehilangan orang yang kita cintai. Entah itu pasangan hidup, entah itu orang tua kita, entah itu anak-anak kita, atau orang lain yang sangat kita cintai. Teladan dalam mencintai seseorang adalah Abraham dan Ishak ini, saudara sekalian. Ya, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, kata Allah ya. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya, saudara sekalian. Ya, Abraham sampai pada titik luar biasa, yaitu rela dan ikhlas mengorbankan harta yang paling dia punyai, ya saudara, harta yang paling dikasihinya, yaitu anaknya, ya Ishak, saudara sekalian. Tuhanlah yang berhak, saudara, untuk mengatur hubungan kita manusia satu sama lain, saudara.
Kita tidak bisa mengikut Yesus apabila kita lebih mengasihi manusia daripada Tuhan Yesus Kristus. Jadi serahkanlah orang-orang yang kita cintai ke dalam tangan Tuhan, saudara sekalian. Artinya kita tidak bergantung kepada manusia. Memang kita mencintai manusia, kita mengasihi manusia, tapi kita harus bergantung kepada Tuhan. Dengan kata lain, saudara sekalian, ya, merelakan orang yang tercinta dengan ikhlas, artinya kematian adalah kuasa dan kedaulatan Tuhan. Karena kita tidak dapat lari, ya, dari kenyataan hidup bahwa cepat atau lambat, saudara sekalian, kita harus siap menghadapi kehilangan orang yang kita cintai, saudara. Jadi keikhlasan yang harus kita punya yang pertama yaitu berbuat baik dengan ikhlas tanpa menuntut balas. Yang kedua, menghadap Allah dengan hati yang tulus. Yang ketiga, mempunyai iman yang tulus, ikhlas, yang murni, saudara sekalian, ya, yang tidak ragu-ragu, saudara sekalian, yang murni, berserah kepada Tuhan dan punya iman yang kuat, yang murni kepada Tuhan Yesus. Dan yang keempat, kita merelakan orang yang tercinta dengan ikhlas, saudara sekalian. Ya, saya saksikan, saudara sekalian, kalau merelakan orang yang kita cintai dengan ikhlas, ya seperti kejadian Bapak Gembala, ya saudara sekalian, yang sudah mendahulu kita, beliau sudah bersama Tuhan Yesus, saudara sekalian. Ya, untuk saya dan anak-anak dan cucu, saudara sekalian, tidak mudah sekali untuk ikhlas awalnya, ya saudara sekalian. Tetapi itu adalah kuasa dan kedaulatan Tuhan, saudara sekalian. Ya, kami awal-awalnya up and down, saudara. Begitu terpukul, begitu ya sampai rasanya tidak ada tulang belulang, saudara. Karena Bapak dalam keadaan baik-baik saja sebetulnya, memang sudah berumur, sudah lanjut usia. Tetapi keadaan kesehatannya tidak ada yang berat, saudara sekalian. Tidak ada yang membuat beliau harus cepat berpulang, ya saudara. Gitu. Jadi ya dari kedokteran juga, dari medis juga katakan dokter-dokter tidak ada yang berat pada Bapak gitu. Tetapi memang Bapak sudah ditentukan oleh Allah, oleh Tuhan Yesus Kristus mendapat mimpi hadiah jubah ke surga, saudara sekalian, ya, dapat penglihatan dan kemudian melihat ada gedung-gedung, saudara sekalian, tower yang isinya jubah ke surga, yang mana itu adalah untuk jemaat gereja Tiberias pada masanya nanti, saudara sekalian. Nah, itu Bapak sangat mengimaninya. Beliau berbulan-bulan bicara sama saya, tetapi otomatis saya sebagai istri yang tidak mau ya kehilangan suami, saya bilang, Papa, sampai Tuhan Yesus datanglah Pak, kita sama-sama melayani Tuhan, kita jaga gereja Papa, saya bilang gitu. Papa jangan ngomong gitu. Ya, nggak gampang ya untuk tahu bahwa seseorang kita semua ya satu saat akan pulang kepada Bapa di sorga. Tetapi dalam untuk menghadapinya otomatis belum rela ya saudara. Gitu. Tetapi ya dengan waktu yang berjalan dan dengan keadaan yang begitu indah, Bapak tidur, tidak merasakan, tidak ada sakit, tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa apa-apa pun, tertidur nyenyak. Dibangunin ya bangun, tetapi nyenyak tidur, saudara sekalian, sampai anak-anak tanya sama dokter, Papa ini ada rasa sakit nggak sih? Dokter-dokter bilang, Bapak tidak merasakan apa-apa, Bapak tidak merasakan sakit apa-apa. Dipanggil ya buka mata, tapi ngantuk lagi, nyenyak saudara sekalian boboknya gitu ya saudara. Jadi memang itu satu kepulangan ke surga yang indah, yang saya lihat, karena Bapak Pak Haji memang bergaul erat dengan Tuhan Yesus, saudara sekalian. Maka penting kita bergaul erat dengan Tuhan. Selama kita di bumi, kita diberi kuasa dan wibawa dari sorga. Selama kita di bumi, kita dikasihi Tuhan. Kita diberi wibawa ilahi, saudara sekalian. Dan apa yang kita ingin, kita butuhkan selama di bumi, kalau kita bergaul dengan erat dengan Tuhan, kita pasti akan dicukupi, saudara sekalian. Dan kemudian untuk menghadapi hidup yang kekal, hidup yang sesungguhnya, saudara sekalian. Kepulangannya begitu indah kalau kita bergaul erat dengan Tuhan.
ya saudara, kita diberitahu dan siap. Bapak itu sangat siap saudara sekalian. Sehari-hari merenung, berdoa, duduk lama berdoa saudara sekalian. Sampai saya juga kalau ikut berdoanya nggak kuat ya saudara, duduknya lama berdoa betul-betul menyatu dengan Tuhan saudara sekalian. Dan pada waktunya Bapak pulang dengan tidur, dengan indah, tidak merasakan apa-apa saudara sekalian. Dan kemudian juga ya beliau sudah yakin bahwa beliau masuk sorga saudara sekalian. Dengan ya pesan-pesan ya, beliau cuma katakan kalau saya nanti nggak ada, minta dimakamkan di mana gitu. Waduh, itu saya tolak dalam nama Yesus saudara sekalian. Waktu itu saya ngomongnya, ya enggak dong Papa, sampai Tuhan Yesus datang Papa sehat, Papa panjang umur, saya bilang. Tapi ya begitulah. Dan dia katakan Mama pasti baik-baik saja, katanya gitu. Kalau Papa, ya saya tersinggung saudara sekalian, ya namanya nggak mau ya ditinggal gimana juga, dan belum percaya saudara sekalian. Saya juga ya tidak menerimanya, karena bagaimana seorang istri tidak maulah kehilangan suaminya, dan begitu pula sebaliknya seorang suami pasti tidak mau kehilangan istrinya atau juga anak-anaknya saudara sekalian. Tetapi itulah kedaulatan Tuhan, jadi kita harus merelakan ya saudara sekalian orang yang tercinta dengan ikhlas saudara sekalian. Karena seperti tadi saya bilang, cepat atau lambat kita harus siap menghadapi kehilangan orang yang kita cintai. Demikian saudara sekalian, makanya dalam hidup ini kita sepenuh-penuhnya hidup di dalam firman Tuhan. Saya kuat juga saudara sekalian, tadinya saya up and down ya, tetapi lama-lama karena membaca firman Tuhan dan mau membagikan firman Tuhan, memberi makanan rohani kepada saudara-saudara sekalian, maka saya banyak membaca firman Tuhan dan bergumul dengan firman Tuhan saudara sekalian. Maka saya jadi kuat sendiri saudara sekalian, meskipun sehari bisa 8 kali saya tergenang air mata saudara sekalian. Tidak mudah kehilangan suami yang sangat mencintai kita dan kita cintai saudara sekalian. Tetapi kekuatan itu ada dari firman Tuhan saudara sekalian. Firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu nyata saudara sekalian. Dia hidup menguatkan kita. Karena kata-kata Tuhan itu hidup saudara. Ya, bukan sekedar tulis-tulisan tetapi betul-betul rima saudara sekalian, betul-betul ada kuasa saudara sekalian. Dan jadi mau nggak mau saya jadi kuat ya, kuat meskipun kalau ingat ya otomatis itu wajar sekali dan manusiawi sekali menangis atau apa gitu. Tetapi firman Tuhanlah yang menguatkan kita. Makanya kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam firman Tuhan, menjadi pelaku daripada firman Tuhan, dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan dalam hidup ini berjuang saudara sekalian untuk nama kita tercatat dalam kitab kehidupan di sorga, supaya jangan kita terhapus namanya dalam kitab kehidupan di sorga. Dan dalam hidup ini berjaga-jaga dan waspada untuk tidak jatuh di dalam dosa dan kesalahan, supaya kita betul-betul tiap hari belajar dan belajar, bertobat dan bertobat saudara sekalian ya, untuk kita betul-betul nanti terlindungi dan kita juga mempunyai wibawa ilahi kalau kita menyatu dengan firman Tuhan saudara sekalian. Dan terutama saudara sekalian, kita dalam hidup ini akan berkemenangan selalu, menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas masalah, menang atas kuasa gelap. Demikian saudara sekalian, firman dari saya, ya semoga saudara sekalian terbangun imannya dan kita mempunyai keikhlasan, ya mempunyai hati yang tulus ikhlas. Karena Tuhan Yesus juga katakan, ya Tuhan Yesus itu katakan bahwa kita dalam melayani harus berkasutan kerelaan dalam memberitakan firman Tuhan, dalam pelayanan pekerjaan Tuhan atau di dalam hidup ini, karena kita juga hidup ini juga kita tetap mau menjadi terang. Apapun keberadaan kita, kita juga mau kita dipakai oleh Tuhan, saudara sekalian, menjadi alatnya yang tangguh di dalam tangan Tuhan Yesus. Jadi kita harus mempunyai ketulusan atau tulus ikhlas dalam hidupan ini. 1, berbuat baik tanpa menuntut balas. 2, menghadap Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas. Yang 3, mempunyai iman yang tulus, yang ikhlas. Dan kemudian merelakan orang yang kita cintai dengan ikhlas.
Demikian saudara firman dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pendeta Elvis di Gereja Nias. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasihi, Pendeta Darniati Pariaji, firman Tuhan yang menguatkan, membangkitkan iman dan luar biasa memberkati kita semua. Saudara, kita semua harus memiliki keikhlasan. Amin. Dan tadi Gembala Sidang kita mengajar tentang keikhlasan. Keikhlasan itu saudara adalah salah satu sikap atau karakter penting yang harus kita miliki dalam hidup kita. Sekali lagi, keikhlasan itu adalah salah satu sikap hidup yang penting yang harus kita miliki. Keikhlasan adalah bicara tentang ketulusan hati atau kemurnian hati atau hati yang bersih. Dan Tuhan melihat hati saudara, amin. Tuhan tidak melihat apa yang saudara punya, apa yang saudara capai. Karena apa yang saudara punya, apa yang saudara capai, itu berasal daripada Tuhan, amin. Nah, yang Tuhan selalu lihat adalah hati kita. Itu sebabnya kita penting harus memiliki hati yang ikhlas, hati yang tulus, hati yang murni. Maka hati yang murni, hati yang tulus, hati yang ikhlas, itu yang Tuhan kehendaki. Tuhan berkenan kepada orang-orang yang hatinya tulus dan murni. Amin. Dan tadi Gembala Sidang kita sudah mengajar 4 hal bagaimana atau apa keikhlasan apa yang harus kita miliki. Yang pertama, kita harus berbuat baik dengan ikhlas tanpa menuntut balas. Kenapa? Karena kita berbuat baik, Alkitab berkata di dalam Kolose 3 ayat 23, 24, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Karena dari Tuhanlah kamu akan menerima upahnya. Jadi saudara, orang yang ikhlas itu akan berbuat baik dengan ikhlas tanpa menuntut balas. Yang kedua, keikhlasan apa yang harus kita miliki? Tadi Gembala Sidang kita mengingatkan kepada kita semua. Kita harus menghadap Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni. Ada banyak orang ke gereja, ada banyak orang melayani, tapi motivasinya salah. Hari ini saudara datang beribadah, saudara melayani, miliki motivasi yang benar. Kalau motivasi kita memuliakan Tuhan, pulang dari ibadah, pulang dari melayani, hidup kita diberkati Tuhan. Kuasa Tuhan menyertai kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, tadi Gembala Sidang kita mengajar kepada kita semua, keikhlasan apa yang harus kita miliki. Yang ketiga, kita harus punya iman yang murni. Iman yang murni itu saudara, iman yang tidak dipengaruhi oleh dunia, tidak dipengaruhi oleh kedagingan, keinginan manusia. Iman yang murni itu adalah iman yang sungguh-sungguh percaya betul, yang sungguh-sungguh percaya penuh bahwa hanya Tuhan yang memberkati, bahwa hanya Tuhan yang sanggup mengubahkan hidupnya, bahwa hanya Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang besar. Amin. Dan yang keempat tadi Gembala Sidang kita mengajar keikhlasan apa yang harus kita miliki. Yang keempat, kita harus merelakan orang yang kita cintai. Maka di Alkitab ada contoh saudaraku, Ayub. Ayub pun merelakan orang yang dicintainya, yaitu anak-anaknya. Tiba-tiba saudara, dia anak-anaknya kumpul di sebuah rumah, rumah anaknya juga saudara, dan anak-anaknya ini kumpul, lalu tiba-tiba mereka meninggal saudara. Kita lihat bersama di dalam Ayub pasal 1 ayat 20 sampai 22. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Stop dulu di sini. Saudara nanti baca ayat sebelumnya. Ini cerita tiba-tiba anaknya semua saudara kumpul dan terjadi saudaraku suatu bencana. Dan rumah di mana anak-anaknya itu kumpul, anak-anak Ayub, menimpa semua anak-anak Ayub. Lalu ayat 20 tadi saudaraku, Ayub mengoyakkan pakaiannya. Ayub mencukur rambutnya saudara, lalu dia menyembah Tuhan. Ini tanda apa saudara? Ini tanda bahwa Ayub sedih saudara. Tapi walaupun Ayub sedih, merasa kehilangan, dia punya hati yang ikhlas, hati yang tulus. Di mana kita bisa tahu Ayub hatinya ikhlas? Anak-anaknya yang dipanggil. Siapa yang rela orang yang dicintai saudara dipanggil? Tapi saudara, Ayub akhirnya ikhlas. Ayub rela.
Apa tandanya Ayub ikhlas rela? Kita baca ayat 21. Sama-sama 2, 3, ya. Katanya, kata Ayub, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saudara perhatikan, ini kalimat ikhlasnya Ayub. Ayub ikhlas, anaknya akhirnya dipanggil Tuhan. Dia bilang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Sesungguhnya siapapun saudara, kita nggak akan terima orang yang kita cintai dipanggil saudara. Tapi ayat ini mengajar kepada kita semua. Ayub akhirnya ikhlas. Dan tampak dari ucapan Ayub, aku datang dengan telanjang, aku juga akan kembali ke rumah Bapa dengan telanjang. Artinya apa saudara? Nggak ada yang kita bawa. Jangan fokus dengan apa yang saudara miliki. Semua yang saudara miliki akan ditinggalkan. Jadi saudara yang setiap hari terus kejar sesuatu supaya punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Mohon maaf, Tuhan Yesus pernah berkata, apa gunanya kamu punya dunia dan isinya, tapi hilang nyawamu. Maka hari ini fokus kita hanya kepada Tuhan. Tuhan gak mengajar saudara memiliki banyak hal. Tuhan ngajar hidup cukup. Kalau kita hidup cukup, maka kita percaya hidup kita damai sejahtera, hidup kita tenang, hidup kita penuh dengan kemuliaan Tuhan. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Maka Ayub rela. Dan tanda Ayub rela ikhlas juga kita baca ayat 22. Sama-sama 2, 3 ya. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudara, ini lagi-lagi tanda Ayub ikhlas. Tadi tanda Ayub ikhlas, anak-anaknya dipanggil Tuhan. Ayub bilang, aku datang dengan telanjang, aku kembali kepada Bapa dengan telanjang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Itu tanda Ayub ikhlas. Yang kedua, Ayub ikhlas juga dengan perkataan apa? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak apa? Menuduh Allah. Ya kok Tuhan gini gitu saudara. Kadangkala kita seperti itu saudara. Kita kehilangan pekerjaan, kita kehilangan usaha, kita kehilangan ini. Tuhan kan udah ke gereja, kok gini sih? Tuhan gak peduli, Tuhan gak perhatikan aku. Tidak, Ayub tidak seperti itu. Bukan hanya dia kehilangan anaknya, dia kehilangan kambing dombanya, dia kehilangan ladang gandumnya, dia kena sakit kusta. Tapi Alkitab jelas berkata, dalam semuanya itu, Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Ayub tidak menuduh Tuhan. Artinya apa? Ayub ikhlas. Maka yang pertama, ciri orang yang ikhlas, dia relakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Sekali lagi, yang pertama, ciri orang yang ikhlas, dia merelakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Artinya apa? Apapun yang terjadi, apapun yang dia alami, dia percaya Tuhan pasti mendatangkan kebaikan. Amin. Dia rela. Tapi kalau orang gak ikhlas saudara, ada masalah, dia akan marah, dia akan respon dengan tidak benar. Hari ini siapapun saudara, apapun yang engkau alami, relakan hidupmu kepada Tuhan. Karena hidup kita milik Tuhan, hidup kita adalah anugerah Tuhan. Kita ada sampai hari ini hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Maka percayalah, Tuhan hanya melakukan yang baik. Katakan amin. Sama-sama bersama saya katakan, aku serahkan, aku relakan sepenuhnya hidupku kepada Tuhan. Karena hidupku adalah anugerah Tuhan, hidupku adalah milik Tuhan. Semua yang kumiliki adalah milik Tuhan. Aku relakan semuanya hanya untuk Tuhan. Amin. Nah, kalau saudara rela untuk Tuhan, maka saudara akan begini. Nah, waktu diambil nggak sakit. Tapi kalau saudara nggak ikhlas, nggak rela, saudara gini. Nah, kalau diambil harus dipaksa saudara, sakit. Tapi kalau saudara rela, saudara begini, ikhlas. Mau diambil, mau ditambahin, mau dikurangin, rela aja. Nggak sakit. Yang ada damai sejahtera. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang kedua, apa ciri orang yang ikhlas? Kita baca, yaitu Paulus juga orang yang ikhlas. Kita baca bersama di dalam 2 Timotius 1 ayat 12. 2 Timotius 1
ayat 12. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari. Saudara perhatikan ayat ini, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Jadi Paulus melayani Tuhan. Tapi waktu dia melayani Tuhan, dia mengalami penderitaan. Dia mengalami situasi-situasi yang tidak diinginkan, tidak diharapkan. Tapi Paulus enggak marah. Paulus enggak protes sama Tuhan. Tuhan, kan aku sedang melayanimu, kok Tuhan perlakukan aku seperti ini? Paulus enggak marah sama Tuhan. Dia walaupun melayani, dipenjara, diludahi, dipukuli saudara, dianiaya, Paulus rela. Kenapa Paulus rela? Karena Paulus hatinya tulus, murni, ikhlas. Dan tadi Paulus berkata apa? Boleh sekali lagi ayat 12. Paulus berkata apa? Karena aku tahu kepada siapa apa? Aku percaya dan aku yakin bahwa Dia apa? Berkuasa memeliharakan apa yang dipercayakannya kepadaku. Saudara, ini kalimat keikhlasan Paulus. Paulus percaya. Kenapa Paulus ikhlas walaupun dia didera, walaupun dia dipenjara, walaupun dia mengalami masa yang sulit, karena melayani Tuhan, dia ikhlas. Apa yang menyebabkan Paulus ikhlas? Tadi Paulus berkata, karena aku percaya Dia yang memeliharakan hidupku. Maka yang kedua, ciri orang yang ikhlas, dia percaya Tuhan yang mengendalikan dan memelihara hidupnya. Hari ini yang mengendalikan hidupmu bukan usahamu, karena usahamu bisa berhenti. Yang mengendalikan hidupmu bukan pekerjaanmu, karena pekerjaanmu bisa berhenti. Yang mengendalikan hidup ini bukan uang, karena nanti nggak ada uang lagi. Ada uang beli makanan, makanan nggak ada. Ada uang mau beli buah, buah nggak ada, krisis. Ada uang mau beli energi, energi nggak ada. Jadi uang bisa nggak ada gunanya nanti. Uang nanti nggak ada maknanya. Jadi hidup saudara bukan dikendalikan oleh uang. Hidup saudara Tuhan yang mengendalikan. Hidup saudara Tuhan yang memelihara. Maka orang yang ikhlas, dia percaya bahwa Tuhan yang memelihara dan mengendalikan hidupnya. Yang ketiga, yang terakhir, ciri orang yang ikhlas. Kita baca bersama, yaitu di dalam 1 Petrus 1 ayat 22. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih apa? Persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling dengan, saudara perhatikan, kamu harus mengamalkan kasih. Kita harus taat. Kalau kita taat, kita harus mengamalkan kasih yang tulus ikhlas. Nah, orang yang mengamalkan kasih yang tulus ikhlas, dia akan sungguh-sungguh saling apa? Mengasihi. Jadi gitu saudara baca ayatnya. Jadi yang atas menjelaskan yang bawah, yang bawah menjelaskan yang atas. Maka fokus to the text. Maka ayat ini mengajar bahwa orang yang mengamalkan kasih yang tulus ikhlas, dia akan saling mengasihi. Maka sederhananya yang ketiga, ciri orang yang hidup dalam keikhlasan. Yang ketiga, dia hidup penuh dengan kasih. Nah, tapi kalau orang suka marah-marah, benci, ya, kepahitan, dendam, mohon maaf berarti orang itu enggak ikhlas. Ya saudara, saudara yang masih benci sama suami, suami udah minta ampun, ma, papa salah, papa enggak salah, papa enggak bener aja gitu. Ya, ma, papa salah, kalau udah ngaku, udah minta ampun, ya memang berat untuk memaafkan, mengampuni. Tapi saudara nggak boleh dendam, harus ikhlas. Karena di balik semua itu, Tuhan punya maksud yang baik, katakan amin. Kadang-kala kita saudara paling senang nginget yang buruk. Hal yang buruk 20 tahun yang lalu masih kita ingat.
pendeta 20 tahun yang lalu suami saya permalukan saya depan mertua saya. Iblis di samping, ya ampun saya aja udah lupa bu, gitu. Ibu ini masih ingat. Saudara, seringkali pikiran kita ini dipenuhi dengan hal-hal yang buruk. Padahal hal yang buruknya kecil. Sampai kita lupa kebaikan-kebaikan yang dilakukan orang. Kadangkala yang baik kita buang semua, yang buruk kita simpen. Akibatnya apa? Kita sakit. Tubuh menjadi lemah. Mental jadi hancur. Hari ini saling mengasihi. Orang yang ikhlas, orang yang hidup dalam kasih Tuhan. Maka saya doa kita semua punya hati yang rela, hidup dalam keikhlasan. Orang yang rela, orang yang penuh ikhlas akan hidup dalam kasih Tuhan. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas firman-Mu yang begitu luar biasa. Pada siang hari yang indah ini firman-Mu adalah berkat yang besar bagi setiap kami. Kami mau jadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Berkati yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama keluarga besarnya, dimanapun beliau berada ya Tuhan, Engkau berkati, dijaga, dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus yang terkasih. Bapak Pendeta Elfri Sirait dalam pelayanannya, dalam keluarga besarnya, Engkau boleh berkati, pakai beliau lebih ajaib lagi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai bentuk syukur kami akan bawa persembahan kepadamu ya Tuhan. Engkau yang sucikan, kuduskan persembahan kami biar boleh layak dan berguna bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi,
usaha, pekerjaan, toko, bisnis, karir, studi, pelayanan mereka, Engkau boleh berkati lipat kali ganda. Ini kami ya Tuhan Yesus, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap beri yang terbaik kepada Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Kita akan memasuki sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus pada siang hari. Mari saudara, kita siapkan roti dan anggur bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya, tubuhmu Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri saudara di hadapan Tuhan. Terus sampai mengundang kepala sidang gereja di Indonesia, pemerintah dan dari variasi. Kemudian setiap kami menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus pada siang ini. Haleluya. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita akan menerima perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Mari kita baca firman yang terambil dari Matius 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi saudara sekalian, di dalam perjamuan kudus ditemukan saudara hidup kekal, saudara sekalian, dan kemudian kita akan dibangkitkan pada akhir zaman nanti. Dan juga kita, Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita di dalam Tuhan Yesus. Dan juga saudara sekalian, di dalam perjamuan kudus, kita minta apa saja maka akan diberikan saudara sekalian ya. Dan juga kita akan didudukan di ruang maha suci kalau kita sungguh selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus dan hidup di dalam kekudusannya, dan juga dosa kita juga diampuni saudara sekalian ya. Dan di Wahyu 6 ayat 6 katakan, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Saudara, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar artinya semakin hari semakin mahal, semakin hari semakin sukar, semakin hari semakin sulit. Tetapi kita yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, dan kemudian kita menjadi pelaku daripada firman-Nya, hidup menyenangkan hati Tuhan, dan selalu menyatu dengan tubuh darahnya, saudara sekalian, selalu memakai minyak urapan, maka kita selalu akan dilindungi Tuhan Yesus, kita akan selalu diberkati Tuhan Yesus, dan kita tidak akan masuk dalam kesukaran. Meskipun kita harus pakai juga akal budi kita dan minta hikmat, akal budi dan pewahyuan dari sorga, untuk kita dapat memanage hidup kita, kita mengatur finansial kita dengan baik, untuk kita tidak boros saudara sekalian dan tidak membeli apa yang tidak perlu, supaya kita mempunyai ekonomi atau finansial yang kuat, yang untuk berjaga-jaga dalam hidup saudara sekalian.
Semakin hari semakin sukar, tetapi apa yang kita alami sekarang ya saudara sekalian, seperti sekarang keberadaan saudara sekalian, buktinya kita masih tetap bisa hidup, kita bisa menjalani hari-hari dengan baik, itu adalah pernyataan daripada Tuhan saudara sekalian. Dan itulah minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Apapun prediksi masa akan datang saudara sekalian, tetapi kita harus yakin dan kita juga harus memanage hidup kita saudara sekalian. Kita tidak akan masuk dalam kesukaran. Dan mari kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang tertombak dan ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus, kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib. Sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga kami semua berkumpul di bumi dan berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-birunnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna. Tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna. Tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal. Tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal. Tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak COVID-19, aku tolak sinusitis, aku tolak sakit tulang, dan tulang-tulangku sempurna, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak syaraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas, urapi leverku sempurna, tidak sakit kanker lever. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing, dan Anda imani Anda sembuh, Anda berdoa sejenak.
Kita angkat darah Yesus ini. Tuhan Yesus yang mengajar kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel dengan roti mana tidur pun diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut, dan tidak kekurangan. Yang kedua, bangsa Israel dengan roti mana setiap hari jubah baru, baju baru, artinya mulia. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus di sorga, pesta di sorga. Yang ketiga, bangsa Israel dengan roti mana selalu kasut baru, sepatu baru, artinya punya roh majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor, tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat minyak urapan. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan, maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan memuliakan manusia, terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat, dalam Markus 6 ayat 12-13. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk, dalam Yesaya 10 ayat 27a. Minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami, terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus yang penuh kuasa, dalam nama Tuhan Yesus. Minyak ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak miskin, tidak gagal, dan apapun yang kami kerjakan selalu berhasil dan kamu selalu tercukupi. Dalam nama Tuhan Yesus inilah minyak urapan. Oleskan pada dahi Anda dan kepala Anda dan pada bagian yang sakit. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu dan kami sudah memakai minyak urapan. Kami menyatu dengan tubuh darah-Mu, maka Engkau ada di dalam kami dan kami pun di dalam Tuhan Yesus. Maka kami percaya Engkau yang ada di dalam kami, Engkau selalu akan membimbing kami, Engkau melindungi kami, menyertai kami selalu ya Tuhan Yesus. Dan juga urapan Roh Kudus-Mu selalu menolong kami dan menopang kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami dalam hidup ini menyenangkan hati Engkau, dan apapun yang kami lakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Berikan kami semua Tuhan Yesus, anak-anak-Mu dari Gereja Tiberias Indonesia, seluruh jemaat Gereja Tiberias Indonesia dimanapun berada, berikan hikmat, akal budi dan pewahyuan dari sorga, berikan kasih, kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan mereka semua. Berikan mereka selalu Tuhan Yesus ada kuasa dan wibawa dari sorga. Mereka menumpangkan tangan atas orang sakit, orang sakit sembuh, dan mereka dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus dan berikan berkat jasmani. Mereka selalu sehat. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, semua jemaat-Mu sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan pasukan malaikat-Mu menjagai mereka ya Tuhan Yesus. Berikan pasukan malaikat perang-Mu memerangi roh-roh jahat yang mengganggu mereka Tuhan Yesus. Turunkan berkat-Mu melimpah atas mereka ya Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus berikan apapun yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu buat berhasil. Berikan mereka selalu menang dalam hidup ini. Menang atas dosa, menang atas setan, menang atas masalah, menang atas kuasa gelap. Dan berikan selalu naik, tidak pernah turun. Tidak pernah gagal Tuhan, segala kegagalan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dan terutama Tuhan Yesus, terjadilah dalam hidup kami semua doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di sorga ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus Engkau selalu menyertai kami, dan Engkau berkati seluruh pendeta-pendeta di Gereja Tiberias Indonesia. Engkau berkati Tuhan Yesus penuh kuasa dan wibawa dari sorga, dan apapun yang diperlukan dalam hidupnya tercukupi. Dan berkati koordinator dan pekerja musik, choir, media, semua diberkati Tuhan, dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa seumur hidup mereka menjadi alat-Mu yang tangguh dalam tangan Engkau ya Tuhan Yesus. Dan kami tidak lupa berdoa untuk Pak Anggoro dan istri dan anak Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan Yesus, pakai Pak Anggoro menjadi alat-Mu yang tangguh dalam tangan Engkau sebagai jabatannya Tuhan Yesus, dan juga sebagai anak-Mu Tuhan Yesus. Pakai dengan heran dan luar biasa, dan berkati ya Tuhan Yesus. Berkati Pak Akiat dan Susan Manado Tuhan Yesus, pakai menjadi alat-Mu yang tangan Engkau Tuhan Yesus, alat-Mu yang tangguh di dalam tangan Engkau, dan berkati usahanya mereka Tuhan Yesus. Berkati Yeni dan Yogo, diberkati Tuhan, dan Ibu Popi dan Pak David dan kedua orang tua dan kedua anaknya diberkati Tuhan, berikan usaha berhasil. Dan kami berdoa untuk Pak Yafet dan Ibu Lili diberkati Tuhan Yesus, dan juga Pak David Kristianto Abiatar diberkati Tuhan Yesus, dan Pak Rahmat diberkati, dan Pak Dama Bekasi diberkati, Pak David Rahaja diberkati, dan Ibu Teni sehat, Antoni dan Diana sehat sempurna, dan diberkati Tuhan, usaha berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk saudara-saudara kami yang dalam masalah, dalam sakit penyakit. Berikan mereka sembuh. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, saudara-saudara kami yang sakit sembuh, sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Berikan Tuhan Yesus apapun yang jemaat-Mu perlukan selalu tercukupi, selalu berhasil, selalu naik, tidak pernah turun. Tuhan Yesus berikan saudara-saudara kami selalu sejahtera, damai sejahtera, sukacita, dan hidup dalam kebenaran. Biarlah kerajaan Allah selalu ada dalam kami semua, Tuhan Yesus, anak-anak-Mu. Kami minta Engkau berkati Gereja Tiberias Indonesia, tetap penuh kuasa dan wibawa dari sorga. Dan kami yang ada di dalamnya Tuhan Yesus, berikan kami semua sukacita juga. Dan terima kasih untuk Natal tanggal 3 Desember telah berlangsung dengan baik. Engkau menyertai dan Engkau berkenan kepada kami semua. Dan berkati jemaat yang hadir pada sore malam hari itu di Gelora Bung Karno. Berkati ya Tuhan Yesus, berkati dengan limpah Tuhan Yesus. Berikan apapun yang mereka inginkan, cita-citakan, berhasil dalam nama Tuhan. Karena mereka anak-anak-Mu yang mau memuliakan Engkau, yang mencintai Engkau, yang hidup bersandar dan berserah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Berkati mereka ya Tuhan Yesus, berkati kami semua, Gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang dalamnya, ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Kami serahkan kepada Gereja Nias, Pendeta Elvis. Amin, amin Ibu. Puji Tuhan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Baik, kita akan tutup ibadah ini, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah pagi hari ini. Kami sungguh diberkati, kami imani, kami yang beribadah kepada Tuhan, roti makanan kami diberkati, air minuman kami diberkati, dijauhkannya kami dari segala sakit penyakit. Dan kami percaya doa-doa kami, Tuhan sudah dengar, Tuhan sudah jawab. Berkati umat-Mu sebentar akan pulang, jaga lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak berkuasa atas setiap kami. Berkatilah umat-Mu yang mengikuti ibadah ini secara live streaming dari rumah atau dari tempat dimanapun mereka berada. Biar kuasa, mujizat, berkat dicurahkan bagi mereka semua. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani. Berkati pemimpin pujian, Pak Yoris bersama keluarga, juga Pak Sony bersama keluarga. Diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati para singer, berkati para pemain musik, Renaldo, juga yaitu Daniel Salem dan juga James bersama rekan-rekan semua diberkati Tuhan. Choir, penerima tamu, pungut kolektor, petugas perjamuan, sound system, tim media, siapapun yang melayani koordinator di tempat ini diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama anak mantu cucu. Terus Tuhan tambahkan hikmat, Tuhan beri kesehatan, umur yang panjang, kuasa wibawa dari sorga terus menyertai gembala sidang kami. Terus Tuhan berikan
pewahyuan dari sorga untuk memimpin, membawa jemaat Tiberias mempelai yang akan pesta di kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah, Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas punya masa depan indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menghibur, menuntun, menyertai kita semua, mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kedua kali dengan awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati bersama kita, katakan amin. Ku kagum padamu, Allah penciptaku, tak sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu. Kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu, Allah penciptaku, tak sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu. Kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Shalom Tiberias.